pagi para mahasiswa yang terkasih, jumpa lagi di dalam perkuliahan kita, liturgi praktis. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pedoman umum perayaan Sabda hari Minggu. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang pedoman khusus perayaan Sabda hari Minggu. Baik, kita lanjutkan saja bahan perkuliahan kita. Pedoman khusus perayaan Sabda hari Minggu atau hari raya. Dalam sidang KWI, sidang Konsili Vatikan kedua, para bapak gereja menegaskan perlunya umat beriman berkumpul pada hari Minggu untuk mengenangkan kebangkitan Yesus dengan mendengarkan sabda dan ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Nah, gereja selama berabad-abad dan di berbanyak tempat, yakni bahwa kegiatan tersebut perlu dan menjadi irama hidup seluruh umat beriman. Tapi agar umat bisa berkumpul, mendengarkan dan merayakan Ekaristi diperlukan kehadiran seorang imam. Namun dalam kenyataannya, di banyak tempat sering jumlah imam begitu sedikit, tidak seimbang dengan jumlah umat dan tempat ibadat di mana umat beriman berkumpul pada hari Minggu atau hari raya. Di Indonesia, seperti kita baca dalam buku profil Paroki Gereja Katolik Indonesia, tulisan Komisi Karya Misioner KWI, kita temukan kenyataan ini. Tempat stasi yang seharusnya ada perayaan Ekaristi pada hari Minggu ada 8.144 buah. Tempat-tempat perayaan Ekaristi hari Minggu di stasi masih rendah, yakni kira-kira 9% dari semua stasi. Dari segi tempat perayaan, hampir 90% tempat ibadah tidak mengadakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Para bapak gereja sadar bahwa situasi gereja seperti terjadi di gereja di Indonesia ini memang memprihatinkan. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian tidak lagi ada kegiatan lain yang bernilai tanpa kehadiran seorang imam di tengah-tengah umat. Meskipun tidak merayakan Ekaristi, umat tetap dianjurkan untuk berkumpul pada hari Minggu atau hari raya. Dengan tujuan yang sama, merayakan misteri Paskah dengan mengenangkan sengsara, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan Yesus sambil mendengarkan sabda Allah. Sudah sejak sidang Konsili Vatikan kedua ditegaskan bahwa kalau umat berkumpul pada hari Minggu dan di situ tidak ada imam yang hadir, lalu sebaiknya mengadakan ibadat sabda. Selanjutnya dalam instruksi pertama mengenai pelaksanaan konstitusi liturgi interekumeni ditegaskan demikian, di suatu tempat di mana jumlah imam tidak mencukupi dan tidak seorang imam pun dapat merayakan Ekaristi pada hari Minggu atau hari raya wajib, dianjurkan supaya diselenggarakan ibadat sabda yang dengan persetujuan wali gereja setempat, dipimpin oleh seorang diakon atau awam yang ditegaskan oleh uskup itu. Nilai hari Minggu sebagai hari umat berkumpul. Sejak awal mula, umat Kristen sadar akan pentingnya berkumpul. Gereja bagaikan tubuh, kiranya memang tampak dengan lebih jelas ketika berkumpul. Dalam surat kepada orang Ibrani, kita baca ajakan umat Kristen supaya punya penghargaan terhadap kebiasaan berkumpul. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau gereja pada hari Minggu berkumpul, sekali lagi karena hal itu dikaitkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, secara istimewa gereja mengenangkan kebangkitan ini dengan mendengarkan sabda Allah. Dan gereja memungkinkan berpartisipasi dalam Ekaristi.
Tetapi yang pokok dalam bersyukur kepada Allah karena kebangkitan Yesus Kristus. Perhimpunnya jemaat pada hari Minggu lebih-lebih terjadi karena undangan Allah sendiri. Dengan kekuatan sabda Allah memanggil jemaat, jemaat menanggapi panggilan ini dengan berhimpun, dan dalam perhimpunan ini mereka merayakan dan memperagakan keselamatan dalam dan oleh Sang Sabda. Dan perhimpunan ini serta memperagakan keselamatan dalam dan oleh Sang Sabda. Dan perhimpunan ini dilaksanakan pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Dengan berhimpun bersama atas undangan Allah, kaum beriman mewujudkan gereja. Dengan kata lain, justru dalam berhimpunnya jemaat ini, gereja menjadi tampak. Tetapi jumlah berhimpun ini harus selalu menyadari bahwa mereka merupakan bagian utuh dari umat beriman seluas semesta alam dan sepanjang masa. Jika umat berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ini terjadi terutama ketika umat berliturgi, entah pada hari Minggu atau hari Raya, entah pada hari biasa. Kehadiran Kristus merupakan atau menjadi lebih nyata bila dalam liturgi dibacakan kitab suci. Ia hadir dalam sabdanya, karena ia sendirilah yang berbicara bila mana di dalam gereja kitab suci dibacakan. Hadir pula bila gereja memohon dan bermazmur. Inilah yang terutama terjadi dalam setiap ibadat sabda. Kita bertemu dengan Yesus Kristus, mendengarkan sabdanya dan menanggapinya. Tapi ibadat sabda ini juga bernilai karena dalam pertemuan umat beriman, gereja menjadi lebih tampak secara nyata. Tata peran sabda hari Minggu dan hari Raya. Dalam setiap peran sabda, unsur yang pokok adalah bahwa gereja mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Peristiwa keselamatan ini terjadi ketika Allah bersabda dan menanggapinya. Oleh karena itu, tata peran sabda hari Minggu atau hari Raya disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, menyadari kehadiran Tuhan. Nah, pembukaan ini terdiri dari lagu pembuka, tanda salib tentunya, salam pembuka, pengantar, tobat, hidung kemuliaan, doa pembuka. Lalu bagian yang kedua adalah mendengarkan sabda. Yang bagian ini terjadi dari persiapan, lalu bacaan pertama, lalu ditanggapi dengan mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, bacaan Injil, aklamasi, homili. Lalu bagian yang berikutnya adalah menanggapi sabda, diwujudkan dengan syahadat, iman kepercayaan, lalu doa pujian, doa umat, doa persatuan tubuh Kristus, dan Bapa kami. Lalu penutup atau pengutusan terdiri dari bagian doa penutup, lalu pengumuman, ada kolektor, jikalau memang dikehendaki ada kolektor, mohon berkat dan rahmat dari Allah. Lalu ada lagu dan pengutusan. Pada dasar, perayaan sabda ini memberi kemungkinan untuk membuat variasi sesuai dengan kebutuhan gereja setempat. Tetapi dalam usaha menciptakan variasi ini, hendaklah dihindarkan kemiripan dengan perayaan Ekaristi, sambil kita memperhatikan kaitan dengan perayaan Ekaristi. Bagian yang pertama adalah pembuka. Bagian pembuka ini terutama berfungsi untuk mengantar dan persiapan. Tujuan pokoknya adalah menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah yang sedang berhimpun dalam namanya. Soal ini bagian bertujuan mersatukan jemaat yang berhimpun dan mengantar mereka masuk ke dalam suasana ibadat serta menyiapkan diri untuk menanggapi sabda Allah.
Setelah jemaat berkumpul dan semuanya siap, perayaan diawali dengan lagu pembuka yang cocok. Tujuannya ini adalah untuk membuka peran sabda, membina kesatuan jemaat yang berhimpun, mengantar masuk ke dalam misteri dan masa liturgi atau pesta yang dirayakan, dan mengiringi masuknya pemimpin ibadat bersama pembantunya menuju ke mimbar. Dalam perarakan ini, baiklah kalau petugas yang membawa salib, lilin, menyala, ditausi, dan lain-lain. Nah, lagu pembuka dibawakan silih berganti oleh paduan suara dan umat, atau oleh penyanyi dan umat. Dapat juga dinyanyikan seluruhnya oleh umat atau oleh paduan suara saja. Nyanyian tersebut dapat berupa mazmur dengan referennya, atau boleh juga digunakan nyanyian lain yang sesuai dengan sifat upacara, sifat pesta, dan suasana masa liturgi, asal teksnya disahkan oleh KWI. Setibanya di depan umat, pemimpin dan pembantu-bantunya berlutut dan membungkuk sebagai tanda hormat kepada Tuhan yang hadir di tengah jemaat. Kalau lagu pembuka sudah selesai, pemimpin ibadat dan seluruh umat membuat tanda salib. Kemudian pemimpin ibadat menyampaikan salam kepada umat untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Salam tersebut dengan jawaban dari pihak umat memperlihatkan misteri gereja yang sedang berkumpul. Dalam bagian pengantar, pemimpin atau petugas lain menjelaskan inti misteri keselamatan yang dirayakan pada hari yang bersangkutan. Penjelasan ini diharapkan sekaligus dapat menumbuhkan sikap tobat umat. Dalam doa tobat ini, umat khususnya diajak menyesali kegagalan dan menanggapi misteri keselamatan Allah dan menyiapkan hati yang lebih lapang untuk misteri tersebut. Pernyataan tobat tentu dapat dilanjutkan dengan permohonan ampun kepada Allah. Karena rahmat pengampunan tersebut, seluruh umat memuji Tuhan misalnya dengan menyanyikan kidung kemuliaan dan lagu lain yang sesuai. Kemuliaan adalah madah yang sangat dihormati dari zaman Kristen kuno. Madah ini dinyanyikan oleh gereja untuk berhimpun atas dorongan Roh Kudus untuk memuji Allah Bapa, Anak Domba Allah, apalagi untuk membelas kasihan Tuhan. Kidung ini dinyanyikan oleh umat salto silih berganti antara umat dan paduan suara, ataupun oleh paduan suara saja. Pada pembukaan ditutup dengan doa pembuka yang pada dasarnya merupakan doa seluruh jemaat, tetapi dibawakan oleh pemimpin atas nama mereka. Inti doa pembuka adalah keprihatinan utama jemaat yang berkaitan dengan inti misteri yang dirayakan pada hari yang bersangkutan. Cara membawakan doa pembuka adalah pertama-tama memimpin salam kepada jemaat dengan mengatakan semoga Tuhan beserta kita, yang sekaligus dimaksud untuk menyadarkan umat akan kehadiran Allah di tengah-tengah jemaat, lalu mengajak umat beriman berdoa. Marilah kita berdoa. Justru saat hening, dalam saat hening sejenak, ini umat menyadari kehadiran Tuhan, mengungkapkan doa-doa pribadinya. Nah, sesudah doa hening, pemimpin merangkum doa-doa pribadi itu dalam doa resmi gereja. Dari sinilah muncul istilah kolekta, sebutan asli doa pembuka. Artinya yang dihimpun dari doa-doa pribadi jemaat. Doa pembuka ini ditutup dengan rumus penutup panjang, yaitu demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan, dan pengantara kami, yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus itu berkuasa, kini dan sepanjang masa. Atau kalau pada akhir doa disebut juga nama Allah Putra. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus itu yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Umat mengamin doa pembuka dengan seruan amin, dan dengan aklamasi penutup ini jemaat memberikan persetujuan doa yang disiapkan pemimpin atas nama mereka. Bagian kedua adalah mendengarkan sabda tadi ya. Nah, bagian kedua ini intinya adalah mendengarkan sabda, bacaan-bacaan dari kitab suci dan mazmur tanggapannya merupakan bagian pokok dari liturgi sabda gereja.
Gereja telah menyusun bacaan-bacaan kitab suci demikian rupa sehingga perkiraan tahun seluruh Kristus dibentangkannya. Ini dapat kita lihat dalam penanggalan liturgi gereja. Maka bacaan-bacaan kitab suci untuk peran sabda hari Minggu sebaiknya disesuaikan dengan penanggalan liturgi gereja. Bacaan-bacaan untuk perayaan sabda hari Minggu atau hari sabda diambil dari bacaan untuk peran Ekaristi hari Minggu atau raya yang bersangkutan sesuai dengan Lectionarium Romanum. Tetapi tetap terbuka kemungkinan untuk menambah dan mengurangi jumlah bacaan dalam peran sabda sesuai dengan keadaan umat setempat, dengan catatan bahwa Injil hari tersebut harus dibacakan. Dalam hal ini harus dijaga keutuhan sejarah keselamatan dan misteri yang dirayakan. Bagian mendengarkan sabda itu dapat diawali dengan persiapan yang bertujuan memusatkan perhatian umat pada sabda dan menciptakan tanah subur untuk benih sabda Allah. Kalau di awal ibadat tadi kitab suci diarah, mungkin baik kalau sekarang ada perarakan kitab suci. Misalnya dari depan pintu gereja atau dari meja kitab suci menuju mimbar. Perarakan ini dapat diiringi lagu yang sesuai. Kalau tidak ada perarakan, lagu yang sesuai tetap dapat dinyanyikan. Dapat juga dipanjatkan dua persiapan mendengarkan sabda Allah atau diberikan pengantar yang singkat dan tepat. Rumusan kata pengantar ini harus sungguh dipersiapkan, harus sederhana, setiap ada kutipan singkat disiapkan dengan seksama. Lalu menyusul bacaan-bacaan. Lewat bacaan-bacaan kitab suci ini, Allah sendiri hadir dan bersabda. Bacaan pertama dibawakan oleh seorang lektor atau petugas lain. Sabda Allah ini ditanggapi dengan mazmur tanggapan yang sebaiknya dinyanyikan. Pemazmur membawakan ayat tadi di mimbar, sedangkan seluruh umat berperan serta melalui ayat ulangan dan atau referen. Pendarasan mazmur juga kalau hanya ayat ulangan yang dinyanyikan sangat membantu untuk menangkap makna totalitas dari mazmur yang bersangkutan dan juga meresapkan inti bacaan. Bila mazmur tanggapan tidak dinyanyikan, hendaknya dibawakan dengan cara yang paling cocok untuk merenungkan firman Allah. Setelah bacaan kedua dibawakan oleh lektor, menyusul bait pengantar Injil dengan atau tanpa haleluya, sesuai dengan masa liturgi yang bersangkutan. Pada bagian ini, umat menyongsong dan menyalami Tuhan yang akan bersabda kepada mereka dan mengungkapkan imannya dalam sebuah lagu. Bait pengantar Injil itu harus dinyanyikan, bukan hanya oleh solis yang mengangkatnya atau oleh paduan suara, melainkan sehati suara oleh seluruh umat sambil berdiri. Bacaan Injil merupakan puncak liturgi sabda. Bacaan-bacaan lain yang menurut pola tradisional beranjak dari perjanjian lama ke perjanjian baru menyiapkan himpunan jemaah untuk pembacaan Injil. Pembacaan Injil harus dilaksanakan dengan cara yang sangat hormat. Ini jelas dari aturan liturgi. Bacaan-bacaan dan Injil mulia daripada bacaan-bacaan lain. Inilah terlain sebabnya petugas yang akan membacakan Injil, imam atau diakon wajib berdoa lebih dahulu dan minta berkat kepada imam selepen. Juga umat menghormati bacaan Injil ini dengan berdiri. Demikian pula, buku Injil sendiri mendapat penghormatan khusus untuk memperlihatkan martabat pembacaan Injil tersendiri. Sesudah bacaan Injil, umat menyanyikan, menyerukan aklamasi yang sesuai dengan aklamasi ini, jemaat mau menunjukkan bahwa mereka percaya kehadiran Kristus yang bersabda kepada umat dalam pembacaan kitab suci. Sesudah pembacaan dari kitab suci, gereja menganggap perlu disampaikan homili. Nah, melalui homili ini, pemimpin jemaat berusaha menjelaskan inti misteri keselamatan yang sedang diwartakan dan dirayakan.
Sehingga misteri keselamatan tersebut menjadi relevan dan memberikan daya hidup yang lebih segar bagi umat yang sedang berkumpul. Unsur yang juga sangat penting dalam perayaan mendengarkan sabda ini adalah saat hening. Liturgi sabda harus dirayakan sedemikian rupa sehingga merangsang jemaat untuk merenung. Maka janganlah dilaksanakan secara tergesa-gesa karena hal itu menghalangi kemungkinan bersemedi antara Allah dan manusia yang ditopang oleh Roh Kudus, menuntut agar diadakan saat-saat hening untuk meresapkan sabda Allah ke dalam hati dan menyiapkan tanggapan dalam bentuk doa. Dalam bagian ini perlu diciptakan saat-saat yang tepat untuk hening, misalnya menjelang masuki sabda, sudah bacaan pertama dan kedua, dan akhirnya sudah homili. Bagian yang berikutnya adalah menanggapi sabda. Bagian ketiga ibaratnya adalah menanggapi sabda dengan berbagai cara dan bentuk. Tata perayaan sabda ini mengajak jemaat menyatakan tanggapan yang hangat atas misteri keselamatan yang dirayakan pada hari yang bersangkutan. Sebagai tanggapan pertama, jemaat menyatakan syahadat. Dengan ini, jemaat mengamini dan menanggapi sabdalah yang baru saja mereka dengarkan dalam bacaan-bacaan dan homili. Pun pula mereka mengingat kembali pokok-pokok iman kepercayaannya. Sudah sadar, seluruh jemaat mengampungkan dua pujian yang sepantasnya menjadi puncak dan pusat seluruh peran sabda. Allah begitu baik kepada kita umatnya. Ini tak hanya terjadi di masa lampau, tapi juga di masa sekarang, di sini, dan di masa yang akan datang. Maka dalam doa ini jemaat diajak memuji Allah karena keagungan dan kemuliaannya, dan karena karya keselamatannya. Khususnya yang berkaitan dengan misteri yang dirayakan pada hari yang bersangkutan. Pemimpin ibadat membuka doa ini dengan menyampaikan ajakan kepada jemaat. Dalam ajakan ini, ia dapat sekaligus memberitahukan aklamasi umat. Sesuai dengan namanya, inti doa ini adalah pujian dan syukur. Pemimpin ibadat sampaikan ayat dan alasan-alasan berpuji dan bersyukur. Yang sudah setiap ayat umat menyerukan, menyanyikan aklamasi yang sesuai. Seluruh doa pujian diakhiri dengan lagu pujian yang sebaiknya dinyanyikan secara meriah. Dalam doa umat yang menyusul sudah doa pujian diungkapkan kepedulian jemaat yang sedang berkumpul ini terhadap kehidupan atau kepentingan seluruh umat Kristiani atau umat manusia. Gereja, negara, dan masyarakat umum, orang yang apa dan menderita, jemaat yang berumur sendiri. Nah, sebagai konkretasi dan keprihatinan itu, gereja menyarankan susunan ujub doa tersebut sebagai berikut. Untuk pimpinan gereja semesta, termasuk para pemimpinnya, untuk kepentingan negara, masyarakat umum, termasuk para pemimpinnya, untuk kepentingan mereka yang sedang menderita, dan untuk kepentingan jemaat yang sedang berkumpul. Tentu masih perlu juga diberi kesempatan untuk setiap umat yang hadir agar mereka dapat berdoa menurut keperluan masing-masing. Maka sebelum menutup doa umat, pemimpin sebaiknya memberi kesempatan kepada seluruh umat untuk memanjatkan dalam hati keprihatinan pribadi mereka. Doa umat selalu dibuka dan ditutup oleh pemimpin ibadat sendiri. Permohonan dan ujub-ujub dibawakan oleh seorang diakon, solis, dan tugas lain. Dan setiap ujub diamini oleh jemaat dengan aklamasi yang sesuai. Unsur tanggapan lain yang juga amat penting adalah doa kesatuan tubuh Kristus. Dalam doa ini diungkapkan dan diteguhkan kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus, agar jemaat yang sedang berkomunikasi lebih menyadari akan himpunan mereka merupakan kesatuan gereja semesta, khususnya dengan jemaat-jemaat paroki pada hari itu merayakan Ekaristi bersama pastor. Dalam doa ini pula, pertama-tama jemaah memuji Bapa atau Kristus yang berkenan menghimpun mereka menjadi satu tubuh Kristus.
Dan kemudian mohon agar kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus ini semakin teguh dan semakin lebih nyata di tengah masyarakat. Untuk lebih menyehati kesatuan yang didambakan di doakan ini cocok kiranya kalau sudah kesatuan tubuh Kristus, pemimpin ibadat mengajak umat melakukan salam persatuan, misalnya dengan saling berjabat tangan atau cara lain yang lazim di daerah yang bersangkutan. Ungkapan seperti ini kiranya baik untuk mengimbangi banjir kata-kata dalam ibadat kita. Semua tanggapan atas sabda dirangkum dengan doa Bapa Kami. Sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang dapat dikatakan merangkum semua doa keprihatinan orang beriman. Dalam pedoman perayaan hari Minggu, dari Roma disarankan agar liturgi sabda dilanjutkan dengan komuni. Tetapi, persyaratan yang dituntut dokumen ini kiranya umat sulit dipenuhi bagi banyak jemaat di Indonesia. Misalnya dikatakan bahwa untuk komuni ini sedapat mungkin dibagikan hosti yang dikuduskan pada hari Minggu yang sama di dalam perayaan Ekaristi di tempat lain yang diantar ke tempat perayaan sabda oleh seorang diakon atau seorang awam. Maka menyadari bahwa perayaan sabda mempunyai nilai tersendiri yang harus ditonjolkan, bahwa Allah hadir dalam umat yang berkumpul juga dalam sabdanya yang diwartakan pada hari itu. Menyadari bahwa komuni adalah bagian utuh dalam perayaan Ekaristi yang selayaknya diterima dalam kerangka perayaan Ekaristi. Dan menyadari pula situasi konkret jemaat-jemaat tersebar seantero tanah air. Para delegatus liturgi se-Indonesia dalam Lokakarya 7 hingga 14 Juli 1988 di Yogyakarta semangat bahwa peran sabda hari Minggu sebaiknya tanpa komuni. Tetapi dalam peran ini tetap terbuka kemungkinan adanya komuni kalau hal ini memang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebutuhan gereja setempat. Dalam hal ini, hendaknya diperhatikan adanya perayaan khusus yang memadai dan juga penghormatan yang pantas terhadap sakramen Maha Kudus. Bagian yang terakhir dari perayaan sabda hari Minggu adalah pengutusan. Ini adalah bagian yang keempat, dan bagian ini dimulai dengan doa penutup, yang pada intinya merupakan ucapan syukur atas karunia sabda dan misteri keselamatan yang baru saja dialami oleh jemaat yang berhimpun, dan mohon keselamatan, bimbingan Tuhan agar dapat melaksanakan kehendaknya dalam hidup sehari-hari, khususnya dengan mengamalkan amanat sabda hari yang bersangkutan. Pengumuman merupakan unsur yang sepantasnya diberi tempat, karena di sini sampaikan hal-hal yang penting bagi kehidupan umat yang bersangkutan, terutama mengenai hal kegiatan yang akan terjadi dibuat dalam hidup sehari-hari. Untuk menunjang kegiatan kehidupan umat ini kiranya diperlukan dana, maka di sini pula ada kesempatan untuk memerlukan dana atau kolektor. Kolektor ini dapat juga dilihat dan dihayati jemaat sebagai tanggapan atas sabda Allah. Kalau demikian, tempatnya dapat dipindahkan ke bagian tanggapan. Sabda Allah yang kita dengar perlu kita analkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan Allah yang kita alami perlu kita wartakan kepada saudara-saudari di sekitar kita. Untuk melaksanakan ini semua, manusia sungguh memerlukan rahmat Allah. Sebab kalau manusia hanya mengandalkan kemauan manusiawinya, apalah daya manusia ini? Maka perlu mohon rahmat berkat Allah. Mohon rahmat berkat Allah adalah suatu pengungkapan iman gereja yang menuju Allah dan bersyukur atas segala karya dan karunia-Nya. Dan oleh karena itu, dengan penuh keyakinan memohon suatu perlindungan serta bimbingannya atas apa saja yang akan dilaksanakan jemaah dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Kristen dalam masyarakat dunia. Perumusan pemberkatan resmi atas nama gereja disertai dengan simbolik pemberkatan
salib ya, atas umat hanya boleh dilakukan oleh klerus. Maka dalam perayaan Sabda Pemimpin Awam mengucapkan rumus berikut sambil membuat tanda salib pada diri sendiri bersama umat. Nah, selanjutnya umat dapat membulatkan hatinya karena semua yang telah mereka terima dalam menyanyikan lagu penutup yang sesuai. Akhirnya, seluruh peran Sabda ditutup dengan pengutusan sesudah diperkuat dengan santapan Sabda Allah dan Ekaristi, umat diutus kembali ke kehidupan sehari-hari. Dan ini berarti bahwa Allah mengutus seluruh anggota jemaat untuk mewartakan keselamatan dan bawa damai di tengah masyarakat. Petugas dalam peran Sabda hari Minggu. Petugas-petugas yang lazim dalam peran Sabda hari Minggu adalah umat tentunya. Yang pertama, kalau pemimpin ibadat, lektor pembaca, pemazmur dan solis, komentator, petugas tatib, kolektan, petugas kolektor, badan suara, toko, dirigen, dan umat. Nah, pelengkapan ibadat yang diperlukan adalah salib tentunya, lilin, dan tempat lilin. Lalu ada buku-buku yang digunakan untuk ibadat. Lalu pakaian ibadat sendiri. Yang perlu diperhatikan di dalam ibadat Sabda adalah tempat duduk umat. Seperti layaknya dalam peran Ekaristi hari Minggu. Lalu panti pemimpin. Dan ini harus dibedakan antara tempat duduknya imam dan pemimpin Sabda. Juga termasuk kursi pemimpinnya. Lalu ada mimbar dan dekorasi. Dan dekorasi harus disesuaikan, jangan sampai malah justru menghalangi, mengganggu pergerakan dari pemimpin ibadat atau pembantu-pembantunya. Baik, para mahasiswa yang terkasih, demikian perkuliahan di pagi hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan yang akan datang. Sampai ketemu.